Oke, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurma, Ibu Mega, dan Bapak Bayu Agung Hanggara selaku instruktur VCT Jabar Bet 6. Bapak dan Ibu peserta VCT yang hadir di room ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat bergabung. Kita akan berdiskusi di room meeting ini selama lebih kurang 1 jam ke depan tentang virus corona dan cara pencegahannya. Sebelum memasuki acara inti, izinkan kami memperkenalkan tim yang bertugas saat ini. Saya, Ibu Yosis Tonda Mirza, Guru Biologi SMA Negeri 10 Bogor, saat ini bertugas sebagai host. Sedangkan nanti pemateri atau presenter adalah Bapak Anwar Sanusi MPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Bogor, sedangkan Ibu Iis Sunarsih SPD dari SMA 9 akan bertindak selaku moderator. Bapak-bapak, ibu-ibu, room saya serahkan pada Ibu Iis Sunarsih selaku moderator. Silakan Bu Iis. Mati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bertemu lagi kita di pembelajaran online VCT Jabar Batch 6. Saya Ibu Iis Sunarsih selaku moderator menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti sesi hari ini, sesi 4 yang akan menyampaikan materi tentang virus corona dan cara pencegahannya yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Anwar Sanusi. Sepenuhnya waktu saya berikan kepada Bapak Anwar, mangga dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik kali ini adalah yang akan saya bawakan yaitu mengenai virus corona dan cara pencegahannya. Bagaimana kita menyikapi virus corona ini? Mungkin saya akan langsung saja di sini akan memperlihatkan PowerPoint-nya. Ini kita lihat Bapak Ibu ya, mengenai virus corona dan cara pencegahannya. Kenapa saya perlihatkan gambar yang pertama mengenai virus corona, itu supaya kita tahu bahwa virus yang dimaksud dengan virus corona, kenapa dia menggunakan nama corona. Corona itu berasal dari kata mahkota. Mahkota itu seperti kita tahu kan ya, jadi bentuknya dia memang memiliki seperti paku-paku begini pada bulatan-bulatan virus itu sehingga penampilannya seperti mahkota. Nah, lalu apa itu virus corona? Virus corona itu adalah kelompok virus RNA penyebab penyakit infeksi saluran pernapasan pada mamalia ya, termasuk pada manusia dan juga burung awalnya, dan dia awalnya itu menyebabkan penyakit flu yang biasa yang mudah sekali kita obati, sampai penyakit yang sulit diobati seperti MERS dan SARS ya. MERS itu yang penyakit respiratory syndrome juga. Ini MERS itu singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome,
yang awalnya itu menularnya di Arab Saudi ya. Kemudian SARS ini juga sama dengan MERS, hanya dia eh, berawal di Cina juga, di Cina di Hong Kong. Kalau MERS itu tahun 2012, kalau SARS itu tahun 2003-2004. Sampai sekarang, jadi ini penyebabnya adalah sama virus corona juga seperti yang sekarang gitu ya. Nah, sekarang apa itu COVID-19 dan apa COVID-19 atau COVID-19 dan juga apa bedanya antara virus corona dan COVID-19 ya. Nah, seperti kita tahu COVID-19 itu eh, awalnya adalah ditemukan di Cina pada 31 Desember 2019. COVID itu singkatan dari coronavirus disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Jadi kalau COVID itu penyakitnya, kalau corona itu adalah nama virusnya. Gitu. Yang berbahaya itu adalah komplikasi penyakit yang paling serius yang dibawa oleh coronavirus itu, yang disebut sebagai NCIV atau Novel Corona Infected Pneumonia. Jadi yang paling berbahaya itu dia menyebabkan komplikasi pada saluran pernapasan atau yang kita kenal sebagai pneumonia. Ya. Nah, ini kita lihat klasifikasi virus sekilas ya. Ada filumnya Incertasedis, ordonya Nidovirales, famili Coronaviridae, jadi dia termasuk virus corona. Subfamilinya Orthocoronavirinae, genusnya itu ada dari alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Lalu ini bentuk-bentuk virus ya. Nah, yang mana yang menyebabkan COVID-19 itu yang ini virusnya seperti virus influenza. Ya, kalau virus HIV seperti ini hepatitis, ini Ebola, adenovirus, penyebab penyakit rabies ya. Kalau ini bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Gitu. Ini contoh-contoh virus RNA ya. Jadi selain coronavirus ternyata banyak juga yang berupa virus RNA itu, seperti misalnya orthomyxovirus yang menyebabkan influenza gitu, sampai rhabdovirus yang menyebabkan rabies dan lain-lain ya. Ini kan di masyarakat kita memang sudah biasa nih, seperti pada ayam misalnya ada NCD atau Newcastle disease atau penyebab penyakit tetelo gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi selain virus corona itu juga, selain virus RNA ada juga virus DNA gitu. Nanti boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin ya, virus DNA dan virus RNA itu apa. Ini contoh-contohnya saja saya sebutkan di sini. Nah, sekarang kan kita tadi yang akan saya bahas adalah juga cara pencegahannya. Jadi kita harus mengenali dulu secara dini kalau kita bagaimana sih kalau orang yang terinfeksi virus corona gitu ya. Nah, virus corona itu ada beberapa, misalkan di sini caranya ya, katanya di sini ada pakar Taiwan memberikan kalau pemeriksaan diri yang sederhana itu adalah dengan menarik napas lebih dari 10 detik, kemudian kalau misalnya kita tahan dan kita tidak ada batuk dan tidak ada merasa tidak nyaman, tidak gerah dan lain-lain, itu berarti paru-paru kita sehat gitu. Ya, boleh dicoba nanti. Kemudian, nah ini tanda dan gejala terinfeksi virus corona. Ada demam atau meriang atau batuk kering ya, kemudian nyeri tenggorokan dan sulit bernapas, gejala berikutnya. Nah, ini yang paling berbahaya adalah yang terkena virus corona tapi dia tanpa gejala. Nah, itu yang disebut sebagai carrier ya, carrier atau pembawa. Tuh. Nah, bagaimana manusia bisa terinfeksi virus corona ini? Itu biasanya dari droplet atau tetesan kecil dari hidung pada saat bersin atau dahak penderita, atau juga kita menyentuh barang-barang yang pernah disentuh oleh penderita COVID-19 gitu.
atau tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita ini. Nah, seberapa besar sih bahayanya virus corona? Ini dia dapat menyebabkan gejala ringan sampai gejala berat. Ya, sebanyak 80% kasus pulih katanya dengan memberikan vitamin C dosis tinggi. Jadi kalau saya pribadi, kalau di rumah, kalau misalnya sudah merasa tidak enak badan gitu ya, kalau misalnya kita ada di rumah ada vitamin C dosis tinggi, boleh diminum. Yang sudah saya rasakan misalnya seperti ya vitamin C dosis tinggi lah, Enervon C dan lain-lain gitu. Ya, tapi sekarang obat-obatan itu karena orang udah tahu, jadi udah langka nih di apotek atau di toko-toko obat juga. Sebetulnya kematian akibat coronavirus 19 atau COVID-19 itu adalah rendah sebetulnya, tapi dia karena penularannya tinggi, maka angka kematiannya akhirnya menjadi tinggi gitu ya. Kalau dibandingkan dengan MERS atau SARS sih sebetulnya COVID-19 itu paling rendah, tapi penyebarannya begitu cepat. Gitu. Nah sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mencegah penularan virus corona. Yang pertama, hindari kontak dengan orang lain dengan menjaga jarak minimal 1 meter ya. Jadi sekarang kalau salaman harus seperti ini. Nah, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah ini jika belum mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Gitu. Jadi kalau kita dari mana-mana nggak boleh menyentuh mulut, hidung, atau mata ya sebelum cuci tangan. Jadi kita sekarang harus rajin mencuci tangan. Lalu, bagaimana mencegah penularan virus corona? Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran supaya stamina tubuh prima ya. Lalu mencuci tangan dengan benar setelah menyentuh benda-benda yang ada di publik dengan menggunakan air, sabun, atau hand sanitizer yang berbasis alkohol kalau nggak ada sabun. Kemudian ketika batuk dan bersin, gunakan masker atau tutup hidung dan mulut Anda. Jadi masker itu juga ada macam-macam ya, ada yang sekali pakai, ada juga yang bisa berkali-kali pakai. Nah ini cara mencuci tangan ya. Basahi kedua tangan dengan air, kemudian ambil sabun, digosokkan, lalu ada bagian atas dari punggung telapak tangan juga semua ya, seperti ini. Sampai dibersihkan ujung-ujung jari, menggosokkan telapak tangan yang sebelahnya, dan ini diharapkan dengan air mengalir. Gitu. Nah, kapan kita harus mencuci tangan? Ini 1 sebelum memasak, 2 sebelum makan, 3 apalagi sebelum merawat orang sakit ya, 4 setelah menggunakan toilet, 5 setelah beraktivitas ke pasar, ke tempat-tempat umum, yang 6 setelah menyentuh benda-benda publik, misalnya lift, uang juga termasuk, gagang pintu, ya, pegangan tangga, troli belanja, kendaraan umum, dan lain-lain. Ini juga etika ketika batuk, itu gunakan masker, ya, atau di sini ditutup dengan punggung tangan kalau nggak ada tisu, ya. Nah, sekarang yang sedang dilakukan oleh pemerintah kan untuk pencegahan virus corona adalah menunda perjalanan ke daerah. Jadi tidak boleh mudik gitu ya. Tidak boleh mudik. Kemudian sekarang di mana-mana harus menggunakan masker, harus rajin menggunakan masker. Kemudian juga diusahakan tidak memakan daging yang mentah ya. Ini harus harus dimasak dulu. Kemudian kita harus banyak minum air hangat untuk mencegah virus corona. Katanya ada penelitian bahwa virus corona itu sebelum sampai ke paru-paru, itu dia berdiam dulu di tenggorokan selama 4 hari. Jadi kita harus banyak meminum air hangat gitu, dan dibiarkan selama 15 menit untuk di dalam mulut ya, untuk memberantas virus corona tersebut.
Berapa lama masa hidup virus corona? Masa hidupnya tergantung dari benda-benda yang ada di permukaan dan juga suhu dan kelembaban lingkungannya. Nah, menurut penelitian juga, itu virus itu dapat bertahan hidup di permukaan logam selama 12 jam. Permukaan kain selama 9 jam dan menempel di tangan selama 10 menit. Tapi katanya ini kalau dalam keadaan lembab dan juga ada droplet-droplet ataupun ada cairan-cairan dari si penderita. Tapi kalau misalkan dia tidak ada cairan di penderita dan lain-lain, virus itu paling tidak bisa hidup di luar makhluk hidup gitu. Karena dia kan virus itu tidak punya DNA atau RNA yang sekaligus, gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus bijak dalam menyebarkan informasi mengenai virus corona, gitu. Dalam postingan WhatsApp atau apa segala macam, itu harus dilihat dulu postingan itu sebelum disebarkan, apakah dia benar atau enggak, valid atau tidak, ya. Jangan memposting yang menakut-nakuti. Nah, ya, seperti ini ya. Sudah ada vaksin atau obat untuk COVID-19, padahal kan belum ada. Gitu. Yang selama ini dipakai itu adalah obat untuk penyakit malaria, misalnya Avigan, gitu kan. Kemudian obat yang dipakai itu obat-obat untuk mencegah replikasi virus yang biasa dipakai untuk penderita AIDS atau yang tertular HIV gitu. Diberikan juga pada orang yang menderita atau terkena COVID-19 ini. Dan ternyata memang ada pada beberapa orang dia ampuh ya. Dia belum ada. Dipersingkat ya, 5 menit lagi. Oke, ya. Baik. Nah, ini ada juga ada istilah-istilah, ada orang dalam pemantauan, ya perbedaannya. Ada pasien dalam pemantauan, orang dalam pemantauan itu ODP, pasien dalam pemantauan PDP, gitu ya. Jadi ini dengan gejala-gejalanya, kemudian ini faktor risiko, jadi harus menggunakan APD atau alat pelindung diri, apalagi bagi yang ada di rumah sakit. Nah, pengecekan suhu tubuh ini standar WHO ya, 37,3 maksimum. Jadi kalau yang 38 berarti itu sudah dalam tahap yang tidak aman begitu. Nah, ini di mana-mana ada hand sanitizer ya, sebagai langkah awal dari pencegahan virus corona. Panduan pengawasan juga. Nah, kalau ini alamat-alamat juga emergency. Nah, ini juga virus corona dapat menyerang siapa saja, namun jangan panik ya. Penyakit corona dapat disembuhkan, tingkat kematiannya rendah. Yang terpenting sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci. Jangan lupa cuci tangan sebelum memegang uang, HP, sedia tisu antiseptik, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, herbal, dan juga vitamin ya. Dan selain berusaha mencegah, juga jangan lupa kita tetap berdoa. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Anwar sudah menyampaikan materinya. Terima kasih sudah ada banyak yang hadir. Mungkin ada yang akan bertanya. Kami buka pertanyaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya Irni dari. Sama siapa Ibu? Ya Bu Irni. Irni. Bu Irni. Dari ya. Ya. Bu, mangga silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya banyak banget karena memang materi ini saya udah tunggu-tunggu dan saya ingin standby. Enggak Bu. Kemudian yang berbicara juga orang ahli biologi gitu ya, jadi kayaknya
tepat Pertanyaan ya Bu saya ya. banyak banget. Iya, tepat. Pertanyaan saya ini banyak nih, Pak. Kalau saya tulis nih udah sampai 8 atau 9 gitu. Tapi kan nggak mungkin saya borong semua ya. Kasihan yang Iya, lain gitu. iya, Ya, iya. jadi gini, karena ini menarik banget. Karena lagi kita alami gitu. Nah, Iya. yang saya pernah mendengar pertama ini. Mungkin saya akan, boleh berapa ini ya, dari 9 tuh boleh saya ajukan berapa ya? Biar Dua aja kita deh Bu, borong semua gitu. dua Dua aja. aja. Iya boleh Bu. Ya udah dua aja. Ya gini. Saya tadi mendengar dari Bapak bahwa virus itu kan sebelum masuk ke pernapasan itu dia transit dulu lah di tenggorokan 4 hari ya. Iya, Kemudian iya. kita untuk mematikan itu maka kita minum yang hangat-hangat, air panas. Itu jahe juga pasti bisa ya Pak ya. Iya, iya, Kan dia betul. jahe. Cuman yang saya jadi membingungkan itu adalah ketika ada seorang pejabat mengatakan bahwa tidak mungkin virus itu hidup di tropis hanya itu. Ya kita tahulah pejabat itu siapa. Nah, jadi saya bingung ini yang bagi orang ya kan. Karena ternyata kan pandemi ini sudah sampai Iran yang justru Iya, betul. bingung Betul. dari Indonesia. Nah, itu jadi sifatnya memang akan mati dengan panas ya Pak ya. Iya. Sifat virus itu iya, DP ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang baru datang dari luar daerah yang kemudian memang dia berada di zona merah ke Iya, rumah iya. kita, kan harus melakukan, berarti dia ODP ya. Ya. Dia harus dilakukan Iya, karantina betul. mandiri Ya, selama 14 hari. Nah, apakah ini sampai sejauh mana itu karantina mandirinya? Apakah kita nggak boleh komunikasi atau gimana aja gitu? Maksudnya dia tuh udah harus dikurung aja di situ gitu. Terus dia mau makan, mau mandi, mau menggunakan apa-apa gimana caranya? Padahal kita dalam satu rumah misalnya. Nah, itu berarti itu pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya. Jadi Pertanyaan. bagaimana menangani ODP yang baru datang dari luar ke rumah kita itu ya Bu ya, intinya Bu ya. Jadi maksudnya apa aja sih orang itu yang maksudnya karantina itu seperti apa gitu? Jadi Oh ini iya. kan Untuk karantinanya. jadi apakah kita nggak boleh ngobrol sama dia atau kalau ngobrol mungkin berjarak jauh itu mungkin ya yang saya bayangkan sih masih bisa. Iya. Cuman misalnya Iya. apakah kamar mandi, terus alat-alat itu apakah memang harus dia sendiri dipisahkan atau gimana gitu? Itu pertama. Terus Yang pertama, yang kedua Bu. ya, yang kedua itu kan tadi katanya kan yang orang-orang yang terkena COVID-19 itu kan ada gejala-gejalanya. Nah, tetapi yang susah itu adalah ketika orang itu tidak menunjukkan gejala gitu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, kalau misalnya ada orang itu tidak menunjukkan gejala, tetapi kemudian bisa nggak dia dideteksi dengan ukur suhu tubuh gitu. Ternyata di ukur suhu tubuh dia menunjukkan suhu yang jadi antara gini, dia tidak jadi kita bisa mendeteksi kalau dia tidak menunjukkan gejala, tapi dengan suhu tubuh bisa kelihatan gitu. Karena kalau misalnya dengan suhu tubuh juga tidak bisa kelihatan juga, jadi gimana kita bisa mengenal bahwa oh ini orang ini memang terkena virus gitu. Jadi misalnya dia tidak terdeteksi gejala-gejala, tetapi dari suhu tubuh kita dicek ternyata dia ada di atas 37,3 seperti yang tadi Bapak. Atas batas normal ya Bu ya. Ya, di atas batas normal. Apakah itu bisa gitu dideteksi bahwa oh ternyata iya dia ternyata positif gitu. COVID. Walaupun Oh, iya. tidak menunjukkan gejala. Jadi pertanyaannya adalah terutama untuk yang tidak menunjukkan gejala, bagaimana kita bisa mendeteksinya? Apakah dengan suhu bisa gitu? Itu aja dua karena yang dibatasi hanya dua. Ya, dua. Ya, mangga. Silakan Pak Anwar dijawab. Terima kasih Bu. ya baik. Ya, terima kasih Bu Irni. Ini saya jawab ya Bu Irni ya. Pak. Ya, yang pertama adalah bahwa virus corona itu tidak mungkin hidup. Tadi ada pertanyaannya, katanya ada pernyataan bahwa virus corona itu tidak akan hidup di daerah tropis, karena daerah tropis panas ya. Sebetulnya ya itu sementara di Iran aja yang begitu panas ada yang terkena kan ya Bu ya. Nah, sebetulnya virus itu kan jadi gini, lapisan luar dari virus itu adalah dia berupa protein Bu, namanya kapsid. Bagian kepalanya virus itu namanya kapsid, dia berupa protein. Jadi kalau protein itu kalau misalkan terkena panas sekitar 40 derajat Celcius, dia akan mengalami yang namanya denaturasi atau terurai. Tapi selama misalnya
panasnya itu bukan panasnya itu tidak 40 derajat Celcius, mungkin si virusnya tetap akan hidup, apalagi suhunya tidak stabil 40 derajat Celcius. Misalnya nanti orang walaupun hidup di daerah yang panas, kita adanya di AC gitu, di kamar yang ber-AC, itu tetap virusnya akan berkembang biak gitu. Tapi kalau misalnya virus itu ada di apa namanya, sempat misalnya kita minum air, misalnya masih ada virusnya, kemudian airnya kita masak, nah itu virus itu akan mati gitu ya Bu ya. Kemudian virus itu juga dia selain mengandung protein, virus itu ada lapisan lemaknya Bu. Lapisan lemak itu dia bisa terurai kalau misalnya terkena bahan-bahan yang bisa melarutkan lemak, misalnya seperti alkohol. Alkohol itu yang paling efektif kalau konsentrasinya 70% ya Bu ya. Jadi makanya antiseptik itu harus mengandung alkohol karena dia bisa melarutkan lemak yang ada di tubuh virus itu. Kemudian juga sabun itu adalah basa yang bisa melarutkan lemak gitu. Makanya kenapa kita harus pakai sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol? Alasannya karena tubuh virus itu mengandung lapisan lemak gitu. Itu ya Bu ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana orang yang tanpa gejala. Nah ini memang sulit Bu. Jadi kenapa orang itu sekarang digunakan misalnya kalau di Jawa Barat dengan rapid test ya. Dengan rapid test itu untuk melihat bahwa orang-orang yang tanpa gejala ini terdeteksi atau enggak. Katanya yang paling, memang kalau dengan suhu tubuh itu sebetulnya tidak efektif ya Bu ya. Karena tidak semua orang dengan suhu di atas 37 derajat Celcius itu semuanya terserang virus terserang COVID-19 gitu. Karena yang flu biasa juga kalau menyebabkan meriang itu pasti di atas 37 derajat Celcius. Tapi kalau dengan swab atau dengan cairan tubuh, misalnya dengan swab di hidung, itu katanya lebih efektif begitu. Memang yang lebih sulit yang orang tanpa gejala. Makanya kalau seperti tadi yang sudah pulang dari luar negeri atau dari daerah zona merah itu memang harus diisolasi. Nah, diisolasi itu kalau misalnya di rumah kita tidak ada ruangan, itu wajib diisolasinya di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya kalau di Jakarta di rumah sakit dadakan, misalnya di Wisma Atlet gitu ya, itu orang yang dalam pemantauan atau orang-orang yang memang sedang dipantau begitu. Sebab kalau kita tidak punya ruangan, kemudian di rumah itu kan mereka kan harus makan dan lain sebagainya. Kecuali rumahnya misalnya 2 lantai atau 3 lantai, sehingga orang yang dalam pemantauan itu di lantai yang berbeda dengan kita yang masih sehat. Takutnya kan dia menularkan begitu ya. Itu saja mungkin jawaban dari saya, Bu Irni. Bagaimana Bu Irni? Sudah bisa diterima jawaban dari Pak Anwar? Bu Irni? Sudah puas dengan jawabannya? Baik. Ya Bu. Bapak Ibu masih ada? Ya, Bu Irni sudah puas? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Irni. Ya, Bapak Ibu. Ya, masih ada yang lainnya? Bapak Ibu yang akan bertanya? Ya, Bapak Ibu. Bu Tato mungkin mau bertanya. Bu Indri. Bu Yuli. Ella. Pak Japar mungkin? Iya, bertanya nih. Ya, mangga Bu Tato.
Terima kasih Ya, Tuh. wabarakatuh. Bu Iis, Pak Yuk. Anwar, dengan siapa Bu Indri ya? Ya, Ya, dengan Bu Yosi, Tugas Bu. hari ini ya. Juga Bapak dan Ibu yang bergabung di acara Vicon ini. Mau bertanya nih, Ya. sekarang sudah banyak himbauan menggunakan masker ya Pak ya? ya Bu Baik yang Tatu. itu yang terkena virus sendiri dan yang tidak seperti itu. Berapa persenkah efektifnya menggunakan masker kain yang sudah diproduksi oleh masyarakat saat ini seperti itu, Pak? Dan sekarang masih banyak sih masyarakat yang tidak menggunakan masker seperti itu. Jadi mereka kalau menggunakan masker sesak napas gitu kan? Banyak alasan ya Bu Tatu ya. Iya, engap ya gitu ya Pak ya, Iya, tidak betul. terbiasa ya seperti itu. Nah itu bagaimana Pak? Apa sih berapa persen gitu ya untuk bisa Efektivitasnya ya, Bu Tatu. ya efektivitas untuk Ya. kita terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih. Yo, terima Ya, kasih Bu baik. Tatu. Mangga Pak Anwar. Ya, kalau prosentasenya sih kalau dilihat berapa persen gitu ya Bu Tatu ya. Saya juga belum terlalu mengikuti penelitian berapa persen kalau menggunakan masker. Kalau saya dengar di televisi itu katanya kalau angka pastinya saya belum tahu. Nah, tapi kalau di televisi itu yang saya dengar lebih dari 50% orang akan terhindar ya dari penyebaran itu kalau menggunakan masker dan juga menggunakan kacamata pelindung. Nah sekarang kan selain ada masker juga ada kacamata pelindung ya Bu ya. Hanya saya juga pernah mendengar bahwa masker yang kain itu harus dicek lagi karena virus itu kan sangat kecil ya ukurannya mikron sehingga kalau misalnya pori-pori dari kain itu terlalu besar ya percuma saja begitu. Tapi kalau masker yang memang dibuat putih di atas 50% Baik, terima efektivitas kasih. Terima perlindungannya. kasih Pak Begitu Bu Anwar Tatu. dan Terima rekan-rekan kasih. semuanya. Ya. Iya, terima kasih Bu Oh Tatu. iya. Pak Anwar, ada yang bertanya melalui chat nih, Bu Hesti ya Bu. Bu Hesti bertanya, Pak Anwar, saya pernah baca artikel, kalau virus corona, biarpun sudah sembuh, tapi paru-paru orang tersebut akan tetap rusak. Maksudnya mungkin tidak bisa sembuh seperti awal. Apakah benar seperti itu? Dan bagi penderita asma, pneumonia, apakah betul lebih rentan terkena virus? Mangga dijawab Pak Anwar. Ya. Sebetulnya kalau misalkan orang-orang yang sudah sembuh itu kalau memang sudah sembuh total gitu itu tidak betul Bu paru-parunya tidak akan rusak. Otomatis kalau sudah sembuh nanti kan ada foto ronsen ya. Kalau di foto ronsen itu sudah tidak ada lagi yang putih-putihnya. Jadi paru-parunya sudah terlihat bersih gitu. Makanya dilihat yang pertama kalau dalam proses penyembuhan itu kan dilihat dari waktu inkubasi dari virus itu. Seperti COVID-19 ini kan 14 hari. Kalau 14 hari gejalanya makin tambah parah, maka pengobatannya pun harus lebih intensif lagi. Seperti Bapak Wali Kota kita ya, Pak Bima itu sudah semakin sehat karena memang tidak memiliki penyakit bawaan seperti asma atau pneumonia gitu. Jadi bisa lebih cepat penyembuhannya, apalagi memiliki sistem kekebalan tubuh yang sehat gitu ya. Kemudian apakah pneumonia betul terkena seperti rentan jika terkena virus ini? Jawabannya betul. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti pneumonia, TBC, kemudian diabetes mellitus dan lain sebagainya, itu yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu kalau
terkena COVID-19 atau virus corona ini, dia akan sangat rentan begitu ya. Beda dengan orang yang tidak memiliki penyakit-penyakit tertentu. Makanya bisa kita lihat di sini COVID-19 itu lebih banyak menyerang lansia daripada anak muda, apalagi anak-anak ya. Bisa terlihat seperti itu. Jadi yang berbahaya yang nanti penyakit bawaan yang akan lebih parah kalau terkena COVID-19 ini. Begitu Ibu. Bagaimana Bu Hesti jawabannya? Sudah puas? Mudah-mudahan puas ya Bu Hesti. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Mangga, masih ada waktu sekitar 5 menit. Kami tunggu. Bu, saya Irni lagi nih. Boleh nggak nambah nanya lagi? Oh, boleh Ibu, mangga. Mangga. Lanjut Bu. Ya, mangga. Ya, Pak Anwar, saya mau tanya lagi nih ya. Iya, mangga. Kita diskusi aja ya. Iya. Ini tadi kan Bapak memang betul juga, karena ini ternyata berhubungan Pak dengan saya, karena kan saya bidangnya kimia loh Pak, ngajar kimia. Jadi Bapak sudah mengatakan, ya nanti kan tadi Bapak udah mengatakan dengan ada lapisan yang mengandung protein, kemudian apa lapisan yang lemak, nah itu kan berhubungan dengan saya Pak, makanya saya benar-benar tertarik harus kolaborasi nih Pak. Mangga. Ya Bu, mangga. Ya, pertanyaan saya adalah gini, sekarang kan sudah juga kita mendengar apa sih, bukan rumor lah, apa mungkin rumor ya, bahwa COVID-19 ini sudah menjadi airborne, jadi dia sudah bisa menyebar lewat udara. Udara ya Bu ya. Ya, padahal sementara kan sebelum-sebelumnya kan hanya lewat cairan dengan yang benda-benda yang pernah disentuh gitu. Ya. Apakah ini betul nih Pak gitu? Ya, itu aja mungkin pertanyaannya. Bu? Ya, terima kasih ya Ibu, Bapak. Ya, mangga Bu. Jadi gini Ibu ya, saya jawab juga. Memang kalau virus itu metaorganisme sebetulnya. Jadi kalau kenapa dia disebut metaorganisme atau setengah organisme hidup, setengah benda mati? Karena virus itu hanya memiliki DNA atau RNA saja. Kalau yang benar-benar makhluk hidup itu harus punya dua-duanya. Harus ada DNA dan harus ada RNA. Untuk apa DNA dan RNA pada makhluk hidup itu? Itu gunanya untuk mensintesis atau membentuk protein. Jadi makhluk hidup yang asli itu punya dua-duanya. Nah, kalau virus itu hanya punya salah satu. Kalau nggak DNA aja, kalau nggak RNA saja. Jadi dia, kalau misalnya virus RNA, nanti DNA-nya dari mana untuk membentuk proteinnya? Minjem dari makhluk hidup gitu. Kalau virus RNA minjem DNA, kalau virus DNA meminjam RNA pada makhluk hidup gitu ya. Jadi sebetulnya kalau virus yang asli itu sebetulnya nggak mungkin dia hidup di udara bebas gitu ya. Tapi saya dengar juga bahwa virus yang menyebabkan COVID-19 ini itu katanya RNA-nya ada 5 Bu. Jadi menurut para ahli itu virus itu biasanya RNA-nya itu cuma 1 ya. Kalau ini kalaupun misalnya dia bermutasi RNA-nya hanya 2 gitu. Nah, kenapa COVID-19 ini atau coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini lama bertahan itu karena RNA-nya banyak gitu. Jadi disinyalir katanya ini virusnya virus buatan manusia gitu, bukan hasil dia bermutasi sendiri begitu. Iya, rekayasa berarti apa? Betul, rekayasa kan. Makanya kita dari sejak dulu nggak pernah ada jelas, yang seperti ini sampai makasih pandemi global gitu. Itu Bu. Iya Ibu, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Irni untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup puas. Terima kasih untuk semua partisipan. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, jawaban dari Pak Anwar, saya harap sih kurang puas sehingga kita bisa belajar lebih banyak lagi. Baik, untuk menutup
Ada lagi mungkin akan bertanya, kalau tidak saya tutup dengan kesimpulan. Baik, saya tutup dengan kesimpulan sesi 4 ini yang menyampaikan materi tentang corona dan cara pencegahannya, bahwa corona ini sebenarnya namanya bagus, artinya mahkota, namun memberikan dampak yang cukup besar bagi kita, terutama di Indonesia. Gejala-gejala yang muncul juga ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang paling mengerikan itu yang tidak terlihat. Tapi pada dasarnya selama kita tidak memiliki rekod atau tidak pernah keluar dari kota, tidak pernah melakukan perjalanan jauh ke luar negeri dan sebagainya, tidak memiliki penyakit bawaan, memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, mudah-mudahan kita terbebas dari virus corona. Nah, itu simpulan yang bisa saya sampaikan. Mana Bu Yosi? Baik Pak Anwar, terima kasih Bu Iis. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam diskusi kita di room ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti malam di sesi 8 kami tim yang sama akan mengupas topik yang sama, tapi akan kita lihat dari sudut yang berbeda. Begitu ya Pak Anwar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung kembali nanti malam di sesi 8. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Ya, Apa terima kasih semuanya. Next sesi ya. Ya. Terima kasih Bu Yosi, terima kasih Bu Iis. ya sama-sama Pak Anwar. Nah, ini juga udah ada Pak Acem Saleh, Pak Farhan, Bu Inurwita, Pak Jafar, Bu Mega, tadi Bu Tatu ya semuanya. Terima kasih. Ya, kita akhiri Pak Anwar ya. Kita akhiri roomnya sampai nanti malam. Ya, silakan ditutup. Ya, oke.